Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dari kelas 11 Akuntansi B nomor absen 22. Di sini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia bab karya ilmiah. Langsung simak videonya. Karya ilmiah. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah. Sistematika atau struktur penulisan karya ilmiah. Sistematika atau struktur penulisan karya ilmiah terdapat 3 bagian. Yang pertama bagian awal, yang kedua bagian isi, dan yang ketiga bagian penutup. Pada bagian awal terdapat halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap, sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Halaman ini juga memuat jenis dan tujuan laporan, nama penyusun, logo lembaga, nama lembaga, kota, dan tahun penyusunan laporan. Kemudian yang kedua terdapat kata pengantar atau ucapan terima kasih. Bagian ini berisi ungkapan rasa syukur penulis, ucapan terima kasih, harapan penulis, tempat, bulan, tahun, dan identitas penulis. Selain itu, bagian ini berisi penjelasan terkait dengan tema dan isi karya, juga tentang alasan karya dibuat. Tujuannya adalah mengantarkan pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas di bagian isi. Kemudian ada daftar isi. Daftar isi ini menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab. Selanjutnya terdapat daftar lampiran. Mencantumkan seluruh lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar hingga lampiran-lampiran. Dalam halaman ini, nomor tabel dan halaman harus dicantumkan dengan teratur dan jelas. Pada bagian isi terdapat 3 bab. Yang pertama ada bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ini terdapat latar belakang. Latar belakang ini alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti merasa resah jika masalah tersebut tidak diteliti. Kemudian berisi penjelasan singkat tentang masalah yang akan diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni oleh peneliti. Selanjutnya ada batasan masalah. Menjelaskan kedalaman ilmu dan area pembahasan. Yang ketiga ada rumusan masalah. Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Yang keempat tujuan. Tujuan umum menggambarkan secara singkat apa yang ingin dicapai melalui penelitian yang dinyatakan dalam satu kalimat. Tujuan khusus merupakan perincian tujuan umum yang lebih spesifik dan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Yang kelima ada manfaat. Dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya rumusan masalah secara akurat. Yang kedua ada bab pembahasan. Di dalam bab pembahasan ini terdapat kajian teoretis, berisi teori-teori pemuat yang digunakan dalam penelitian, berisi landasan penulisan karya ilmiah yang sedang ditulis, dan berisi penelitian-penelitian yang telah dibahas ahli-ahli sebelumnya. Selanjutnya ada pembahasan, menguraikan segala yang dibahas dalam penelitian, memuat metodologi penelitian, mencakup teknik dan prosedur penelitian atau penulisan karya ilmiah, dan memuat hasil-hasil pembahasan dilengkapi dengan interpretasinya. Bab yang terakhir yaitu ada bab penutup. Di dalam bab penutup terdapat simpulan, berisi penyimpulan hasil penelitian atau berisi penutup karya ilmiah. Dan juga terdapat saran, berisi hal-hal yang potensial dikembangkan lagi dalam penelitian berikutnya. Yang terakhir ada bagian penutup. Di dalam bagian penutup terdapat daftar pustaka, memuat sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau penelitian atau karya ilmiah lainnya. Selanjutnya terdapat lampiran, memuat pelengkap penelitian misalnya catatan data, catatan proses pelengkap, dan bukti-bukti tambahan seperti surat izin dan sejenisnya. Selanjutnya kebahasaan karya ilmiah. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1999-184, ciri-ciri bahasa sebagai media karya ilmiah adalah: yang pertama, reproduktif. Artinya, maksud yang ditulis oleh penulisnya diterima dengan makna yang sama oleh pembaca. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya tidak bermakna ganda, baik disebabkan struktur kebahasaan maupun efektivitas penggunaan kata atau kalimat. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya tidak melibatkan aspek perasaan atau emosi penulis. Yang keempat, tidak salah tafsir. Artinya menggunakan ejaan,
kata, kalimat, dan paragraf yang baku. Yang kelima, istilah keilmuan. Artinya penggunaan istilah disesuaikan dengan persoalan yang dibahas. Selanjutnya, kebahasaan yang keenam, yaitu denotatif. Artinya penulis dalam karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang hanya memiliki satu makna. Yang ketujuh, rasional. Artinya penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis, alur pemikiran yang lancar, dan kecermatan. Yang kedelapan, kohesif dan koherensif antar kalimat pada setiap paragraf dan antar paragraf dalam setiap bab. Yang kesembilan, langsung ke sasaran atau straightforward dan tidak berbelit-belit. 10 kalimat efektif, artinya kalimat itu mudah dimengerti oleh pembaca. Selanjutnya, menganalisis karya ilmiah berdasarkan struktur dan kaidahnya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menganalisis isi karya ilmiah adalah: yang pertama, baca dan pahami karya ilmiah yang berupa artikel atau makalah atau penelitian. Yang kedua, tentukan kriteria yang hendak digunakan dalam analisis. Yang ketiga, analisislah dengan menggunakan kriteria yang ditentukan. Yang keempat, tulislah hasil analisis sesuai dengan observasi yang dilakukan. Yang kelima, interpretasikan hasil analisismu sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, simpulkan hasil analisismu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.